Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman thaqiban. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. وأما القدر المخرج, dan adapun ukuran yang dikeluarkan, fala budda an yakuna sa'an min jinsin wahidin, maka mesti tidak adalah ukuran tersebut yaitu satu sa' dari jenis yang satu, an syakhsin wahidin, untuk satu orang. Fahina idzin, maka ketika itu la budda yukhriju syakhsu sa'an, yukhriju syakhsul muaddi sa'an an nafsih, mengeluarkan zakat oleh seseorang yang menunaikan sa'an akan satu sa' an nafsihi, untuk dirinya, wa sa'an, dan satu sa'an kulli, untuk tiap-tiap orang yang yalzamuhu mu'natuhu, wajib akan dia oleh menafkahinya, minal muslimina, daripada orang-orang Islam, walau kana radhi'an, walaupun itu masih menyusu, masih bocah. Wujubu zakatil fitri alaihi innama huwa bi tariqit taba', maka adapun wajibnya zakat fitrah atasnya radhi', itu hanya saja ya zakat fitrah wajibnya itu wujub bi tariqit taba', yaitu dengan jalan mengikuti. Ala annahu yumkinu anna fiha tafsiran lahu, atas bahwasanya keadaan itu mungkin bahwa pada zakat fitrah tafsiran lahu, mensucikan bagi radhi'. Wa yakunu sa'u, dan adalah satu sa' itu min ghalibi quti ahli balad, syaratnya dari ghalibnya umumnya makanan pokok penduduk negeri tersebut. Waqtul wujubi, di waktu wajib. Wa yujzi'ul a'la 'anil adna, dan mencukupi jenis yang lebih tinggi, yang lebih bagus, 'anil adna, daripada jenis yang paling rendah. La aksuhu, tidak sebaliknya. Walau kana fil baladi aqwatun, jikalau adalah di dalam satu negeri makanan pokok banyak jenisnya, la ghaliba fiha, tidak ada yang ghalib, takhayyara bainaha, maka dia milih antara makanan pokok tersebut. Walau ikhtalafa fil ghalib ikhtilafil awqat, jika beda-beda di dalam ghalibnya dengan berbeda-bedanya waktu, fal ibratu bil qut fi ghalibis sana, maka yang dijadikan tinjauan dengan makanan pokok di dalam ghalib setahun. La bi ghalibil qut waqtul wujubi 'ala al-mu'tamad, bukan dengan ghalibnya makanan pokok waktu wajib atas kaul mu'tamad. Fa'ahlul qura, maka adapun ahli penduduk kampung, alladzina yaqtatuna dzurah, yang memakan akan dzurah, fi ghalibi sanati, dalam ghalibnya tahun, wal qum, dan gandum kasar, masalah umpamanya lailatul id, di malam id, yajibu alaihim dzurah, maka wajib atas mereka az-dzurah, dzurah, biji-bijian berjenis. Walau ikhtalafa mahallul muaddi wal muadda anhu, jadi kalau berbeda-beda tempat orang yang membayar zakat dan yang dibayarkan zakat, fal ibratu bi ghalibi kulli mahallil muadda anhu, maka yang dijadikan patokan, yang jadi tinjauan itu dengan ghalib makanan pokok tempat orang yang dibayarkan zakat. Wa qadruhu, dan adapun ukuran satu sa'i arba'u hafanatin, itu 4 sidukan, bikafai mu'tadilin, dengan 2 telapak tangan, mu'tadilil khilqati, orang yang normal fisiknya. Waznuhu 5 artolin, dan adapun timbangannya itu 5 ritil, wa thulusun, dan sepertiga ritil, birit di Baghdad, dengan hati Baghdad. Wal aslu fil kail, adapun asal pada sok itu kail, takaran. Wa qudira bil wazni, dan
diukur dengan timbangan istidharan karena mendohirkan. Hatta qala ba'duhum, sehingga berkata oleh sebagian ulama, bal aktsar, bahkan yang paling banyak, annal khamsata aqrad wa thuluts la yajib min hasa'un sawhak wa latam kama jarrabna mira. Bahwa 5 ritil dan sepertiga itu tidak datang darinya satu so biji dan tidak juga tamar, sebagaimana kita telah uji berulang kali. Intaha, selesai qaulnya ba'd. Fa illam yatayassar, maka jikalau tidak gampang baginya al-mi'yar, timbangan, yukhriju qadran, ada mengeluarkan akan ukuran yang yakin annahu la yanqusu 'ani sa'i, bahwa ukuran tersebut tidak kurang daripada 1 sa'. Hadza fi masya'allahu yuqal, ini pada perkara yang biasanya itu tidak ditakar. Amma ma la yuqal, adapun sesuatu yang tidak bisa ditakar, kaljuji seperti mentega, fa mi'yaruhul waznu, maka adapun ukurannya itu adalah timbangan. Wasunnatu, dan adapun sunnah ya doa akhir, bahwa mendoakan oleh akhir sedekah, orang yang mengambil sedekah, sahib sedekah, bagi yang punya sedekah, inda akhirnya ketika mengambil sedekah, mendoakan dengan lafaz ajarakallahu bima atait, semoga membalas akan oleh Allah pada apa yang kau beri, wa ja'alahu laka tuhuran, dan semoga menjadikan Allah akannya itu laka bagimu tuhuran, sebagai pensuci, wa baraka laka fima baita, semoga Allah berikan berkah bagimu pada apa yang kau sisakan. Amma qala Syafi'i, sebagai berkatakan oleh Syafi'i, ada fi Sirajul Munir Asy-Syarbini, kan terdapat dalam kitab Sirajul Munir Asy-Syarbini. Wallahu a'lam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, tetap iman Islam, serta nikmat taufik wal hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan tentang zakat fitrah. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan ukuran yang dikeluarkan. Di sini beliau katakan, musannif, wa ammal qadrul makhraj, adapun ukuran yang dikeluarkan minimal, fala budda ay yakuna sa'an, maka tidak harus mencapai satu sa'. Satu sa' itu 4 mud, kemarin dibahas. 1 mud itu kurang lebih kalau di gram, dikonversi ke gram 500 gram. Jadi 500 dikali 4 ini berapa? 2 kilo lebih ya? 2 kilo ya? 2 kilo. Tapi ulama-ulama sekarang memberikan ukuran 1 sa' itu adalah 2,75. Itu kebanyakan sebenarnya. Mungkin jaga-jaga. Karena aslinya 2,040, 2, sekian dah, lebih dikit dong. Itu udah 1 sa'. 2,5 aja udah lebih. Begitu. 2,5 lebihnya banyak, 2,75 lebihnya banyak. Ini ngomong ukuran, adapun pengen ngasih lebih, mau 2 sa' juga silahkan. Namanya, tapi minimal itu 1 sa'. Gitu ya, makanan pokok. Ada ukurannya tuh, 1 sa'. Min jinsin wahidin, dari 1 jenis. Gak boleh beras sama gandum 1 sa'-nya 2. Jadi 1 sa' digabung dari beras sama gandum, gak boleh. Harus dari 1 jenis. Kalau beras 1 sa', kalau gandum 1 sa'. Itu tidak boleh. Untuk berapa orang 1 sa' itu? An syakhsin wahidin, untuk 1 orang. Jadi 1 orang bayarnya 1 sa' nanti zakat fitrahnya. 1 sa' itu 2, sekian kilo. Kalau mau dibanyakin 2,5 nggak apa-apa dah gitu. Tapi ulama-ulama sekarang ukurnya 2,75, kebanyakan. Nggak apa-apa. 3 kilo juga nggak apa-apa. Seneng iya gitu. Kasih duitnya juga, kasih minyaknya juga sekalian. Gitu ya. Kasih lauknya juga. Minyaknya nggak ada lauk gimana? Goreng apa? Gitu. Itu 1 sa'. Fahina idzin, nah untuk 1 orang, kagak boleh buat 2 orang.
Kalau dia cuma lebihnya 1 sok, dia ada nih harta lebih cuma buat anak, bini, buat orang tua nggak ada. Cuma maka yang didahulukan dirinya dulu, yang lain gugur. Ada lagi hak istrinya dulu, ada lagi anaknya yang kecil, ada lagi terus begitu tuh. Sesuai dengan urutan nafkah. Mana dulu yang didahulukan? Istri didahulukan daripada anak. Ya. Gak boleh 1 sok dibagi-bagi, ini buat bayar rame-rame. Walaupun kalau mau dihela ini mah bayar, ya bayar zakat. Terus yang dikasih mustahiknya itu ngasih lagi, terkasih lagi buat nih saya zakatin lagi buat istri saya, dikasih lagi nanti sama muter aja 1 buat sekeluarga. Begitu, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Tapi pelit amat nanti balanya digituin nanti, gitu ya. Ini kalau nggak ada, tapi ada kebijakan dari ini biar kasihan istrinya biar difitrain. Terus saya kasih lagi, terkasih lagi, yang tukar-tukar main kasih ya. Wah, tapi kalau ada dibayar, misalkan berapa keluarganya, ada istrinya berapa, kalau istrinya 4-4-nya harus difitrahin, gitu. Hah? Gitu. Anaknya misalkan 40, semuanya difitrahin. Ada orang tua yang nggak mampu, terakhir ibu bapak, gitu ya. Walaupun seatasnya, kalau nggak mampu kita wajib fitrahin. Yang wajib dinafkahin itu wajib difitrahin. Yukhriju syakhsul muaddi sa'an an nafsih, yang mengeluarkan zakat oleh seseorang yang menunaikan zakat, sa'an akan 1 sok an nafsih untuk dirinya, 1 sok dirinya. Wa sa'an an kulli, dan 1 sok an kulli dari atau untuk tiap-tiap orang yang wajib dinafkahi. Orang yang wajib dinafkahi. Siapa orangnya tersebut? Contohnya min zaujatin, kemarin itu ya, istri yang wajib dinafkahi itu. Walaupun istri yang ditolak raj'i, tolak 1 ataupun 2 dalam masa iddah, itu namanya talak raj'i, wajib dinafkahi. Misalkan berantem di waliyadzubillah, jangan sampai ya, malam takbiran berantem gara-gara gemblong gitu ya, berantem cerai saking marahnya, cerai. Kan udah wajib zakatan, udah wajib zakat fitrah, wajib dizakatin, dicerai, gimana itu? Talak 1 masih wajib difitrahin selagi masa iddah, namanya raj'iyah, gitu ya. Kalau udah kelar iddah, masuknya ba'in sugro, masuknya talak ba'in. Kalau masa iddah talak 1-2 yang bukan talak khulu. Aw hamilan, ataupun istri yang hamil, walau ba'inan, walaupun ditolak ba'in. Kemarin sudah jelasin ya, ada istri ditolak ba'in. Ba'in itu tolak 3 ataupun tolak khulu. Tolak khulu itu tolak yang beli sama suami, bayar. Itu namanya ba'in sugro. Kalau ba'in kubro tolak 3, begitu. Kalau lagi hamil, aslinya kalau ba'in kubro, tolak ba'in gak wajib nafkah. Kalau tolak raj'i masih wajib. Nah, ketika ditolak ba'in, tolak 3, dia hamil tuh masih dalam keadaan mengandung. Maka karena dia hamil wajib dinafkahin kan, karena ada kandungannya tuh. Itu juga termasuk orang yang wajib difitrahin. Walau amatan, walaupun amat. Liwujubi nafaqatiha, karena wajib nafkahnya itu tadi tuh, istri yang baik raj'i ataupun hamil walau ba'inah. Terus gimana? Wal fitratu tabi'atun laha, dan fitrah itu mengikut bagi istri tersebut. Bi khilafi ba'inin ghairi hamilin, berbeda dengan istri yang dicerai tolak ba'in tapi nggak hamil, dicerai tolak 3.
ataupun talak khulu, maka ini mah nggak wajib dinafkahi karena udah bukan istri status. Kalau ada anak, kalau ada kandungan, walaupun bukan istri tapi wajib dinafkahi dan wajib difitrahin kalau ya. Terus kalau pembantu, wa amma khadimu zaujatihi, adapun pembantu istrinya allati yukhdamu mithluha adatan, istri yang biasanya dilayani. Orang dia mau dari kecil dilayani mulu sampai gede punya asisten gitu. Nah itu gimana pembantu nih, asisten rumah tangga nih? Oh, bayar nafkahnya. Fa in akhdamaha amatuhu aw amatuha aw ajnabiyatun aw ajnabiyatan aw in akhdamaha aw amatahu aw amataha aw ajnabiyatan lam yakun laha syai'un muayyan min nafaqatin aw kiswatin aw ujra walau bijar fasid lazim ujra. Bagaimana pembantu hukumnya? Kalau pembantu ini dipekerjakan, yang jadi pembantu ini amat dia, amat suaminya, ataupun amat istri, amat itu budak perempuan, ataupun orang lain jadi pembantu, dan tidak ada jatah dari nafkah ataupun kiswah ataupun upah, nggak ada upah, nggak digaji, walaupun dengan ijarah fasidah, maka wajib wajib difitrahin juga. Jadi pembantu yang gak ada upahnya, ya itu wajib difitrahin. Tapi kalau dia cukup dengan upah tersebut enggak, gitu ya. Wa in ayyana laha syai'an fala fitrata laha. Kalau dia menentukan bagi seorang pembantu tersebut, khadimnya atau kalau sesuatu, maka tidak ada fitrah baginya, itu bagi khadimnya. Nah, adapun istri yang tidak wajib dinafkahin karena nusuz itu ngelawan sama suami, disuruh jangan keluar gitu, jangan keluar ya neng, tutup semua kunci, malah lewat jendela, kabur, nusuz. Dari mana? Habis belanja, udah gugur nafkah. Kalau gugur nafkah maka nggak wajib difitrah. Dinahmi nusuzin au ghaibatin, ataupun hilang, istrinya hilang. mau pulang agak nemu jalan gitu, kan nggak dinafkah itu, maka nggak difitrahin. Au habsin bidainin, ataupun ditahan karena utang, dengan sebab utang, itu juga enggak dinafkahi. Istrinya mana bang? Ditahan, dia punya utang, pinjol gitu, ditahan nggak bisa pulang karena dia enggak wajib dinafkahi, maka tidak wajib difitrahin. Auli adami tamkinin, ataupun belum menyerahkan dirinya. Kenapa linah bisugrin? Karena masih kecil, istrinya masih bocah. Orang dulu kan nikahnya masih kecil ya, orang dulu gitu masih kecil udah dinikahin, emang sah? Atau baru lahir juga udah sah nikah, bayi baru lahir dinikahkan sama bayi lagi, misalkan laki-laki, udah nikahin aja dari kecil, dari bayi, sah nggak sah? Begitu. Begitu. Nah nanti udah gede, ini hukumnya masih bayi aja masih bisa kalau nikah. Begitu. Ini secara agama ya, lain dengan hukum negara, ada batas minimal ya, minimal umur gitu. Nah, misalkan ini orang nikah sama bocah yang masih kecil, tapi nanti ininya mah kumpulnya mah masih kecil dinikahkan. Karena ini bocah belum menyerahkan dirinya, maka tidak wajib fitrahin. Karena tidak wajib nafkah, maka tidak wajib fitrahin. Fala yalzamu zauj fitrat, maka tidak wajib akan seorang suami fitratuha oleh memfitrahin yang tadi itu. Wala fitrata khadimiha, tidak pula memfitrahin
pembantunya. Wala nafaqatu tidak wajib menafkahi. Bi khilafin nahi maridah, berbeda dengan istri yang sakit. Istri yang sakit wajib dinafkahi, itu wajib fitrah juga. Terus wa man hila bainahu wa bainaha li'udhri, dan orang yang dihalangi antara dia dan antara istri, gitu ya, terhalang jauh, itu juga enggak wajib difitrahin, enggak wajib nafkah, enggak wajib fitrah. Terus lagi wala fitrata alaihi li zaujati abihi, tidak wajib memfitrahi atas seorang, tidak wajib memfitrahi siapa? Zaujati abihi, istrinya ayah, ibu tiri ya. Abah ini punya istri, itu kita nggak wajib fitrahi istrinya ayah, bukan ibu kita, bukan, istrinya ayah, gitu ya. Walaupun wajib dinafkahin, nafkahin wajib ketika ayah nggak mampu kita nafkahin, tapi nggak wajib difit. Tapi kalau mau fitrahin mah boleh, tapi nggak wajib, nggak kewajiban, itu boleh, gitu. Buat mama, mama baru, gitu ya. Litawaqquf fi 'ifafi 'ala nafaqah duna fitrah, karena butuh menjaga seorang ayah ala nafaqah, butuh atas nafaqah, bukan fitrah, gitu. Nah, itu yang wajib dinafakain si istri itu tadi itu. Yang kedua wa min waladin, anak, wa in safala, walaupun sebawahnya, anak, cucu. Habis cucu apa? Cicit. Habis cicit, hah? Tangga. Habis buyut dulu ya. Buyut, tangga, terus wareng, terus pokoknya ke bawahnya wajib dinafkahin, maka wajib fitrahin juga. Misalnya kakeknya tuan tanah, masih hidup sampai 7 turunan, tahu? Begitu ya. Anak cucunya itu wajib dinafkahin kalau nggak mampu. Nah, karena wajib dinafkahin maka difitrahin juga. Anak, walidin, dan orang tua, wa in ala, walaupun atasnya, ayah, kakek, terus buyut, terus lagi sampai ke atas, itu yang wajib dinafkahin. Mantu gimana mantu? Mantu nggak wajib dinafkahin, gitu. Pak Inala, kalau mantu aja nggak wajib dinafkahin ya, apalagi timbang pacar, gitu. Orang sekarang ya begitu, belum jadi apa-apa udah nafkahin. Dan ajzihima, karena tidak mampunya anak dan orang tua. Maksudnya anak yang tidak mampu, orang tua yang tidak mampu, wajib dinafkahin, maka wajib difitrahin. Bi khilafil walidil ghani bimalin, berbeda dengan orang tua yang kaya, orang tuanya kaya, begitu, kaya dengan harta. Wal waladil ghani bimalin aw kasbin la'iqin bih, dan anak yang kaya, baik kaya dengan harta ataupun usaha, punya usaha, itu mah tidak wajib dinafkahi dan tidak wajib difitrahi. Fala yajibu 'alaihi fitratu ma kana faqatimah, maka tidak wajib difitrahin dua orang nih, orang tua yang kaya, anak yang kaya. Itu nggak wajib difitrahin, dia mau fitrahnya sendiri, udah orang kaya. Juga nggak wajib dinafkahin, gitu ya. Kayak yang kemarin jelasin, orang tua kita kadang mitrahin anaknya yang udah gede, udah anaknya udah punya anak lagi, masih aja difitrahin sama mamahnya, gitu ya. Mitrahin anak-anaknya semua difitrahin, dia udah fitrahin, padahal nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Karena nggak wajib nafkah. Tapi orang tua mah tetap aja ya nganggap anaknya itu, walaupun kayak gimana tetap aja dianggapnya anak, tetap aja bocah, gitu, difitrahin. Boleh nggak begitu? Boleh, asalkan izin. Kalau nggak izin, nggak boleh, harus izin. Gitu. Karena apa? Karena dia ahlun linniyah, dia niat sendiri dan kewajibannya sendiri. Kecuali anaknya masih kecil-kecil dan yang wajib nafkahnya sama orang tua, itu orang tua yang fitrah. Falau qadara ahaduhuma ala quti yaumil 'id faqad lam tajib ala aslihi wala far'ihi, maka jikalau salah satu dari anak atau orang tua ini mampu
mampu atas makanan pokok, maka belilah di hari Id saja, malamnya enggak, hari itu punya makanan, maka tidak wajib atas asal atas orang tua, tidak wajib pula atas anak, enggak wajib. Gitu, kalau udah mampu di hari itu. Bal wala yasihu ikhrajuha anhu illa bi'idzni. Ini tidak. Bahkan tidak sah mengeluarkan zakat untuk orang yang sudah mampu, anak yang sudah mampu atau orang yang mampu, kecuali dengan izin. Wa hadza katsirul wuqu'. Ini sering terjadi kata Musa. Sering terjadi begini. Orang udah mampu keluarin zakat. Nah, anak yang udah gede, udah punya usaha, masih aja dikeluarin zakat sama emaknya. Gitu, enggak sah. Kalau enggak sah gimana? Statusnya bukan zakat, harus diambil lagi. Tapi kalau dia niatin sedekah, ya bilang sedekah. Kayak di kampung-kampung tuh zakatnya bayarnya kemana? Ke guru ngaji ya? Hah? Iya. Ke guru ngaji apa ke dukun beranak? Ke guru ngaji. Ke guru ngaji. Itu bagaimana? Iya, lihat kalau guru ngajinya itu kaya, ya nggak boleh lah orang kaya terima zakat. Itu buat mustahikin, orang-orang yang berhak terima. Kalau guru ngajinya ini nggak layak, misalkan rumahnya mau rubuh, ini semua orang agak punya, itu berhak terima zakat. Gitu ya. Oh ini sabilillah, sabilillah mah orang tentara perang, bukan ustadz, bukan guru, bukan masjid. Ya, kalau dalam madzhab Syafi'i yang mu'tamad sabilillah itu tentara perang, bukan guru. Ini guru ngambil jatah, katanya apa? Sabilillah, suruh perang dulu ke Palestina, baru dapat sabilillah. Sabilillah itu tentara apa? Perang. Sabilillah begitu, nggak ada. Wa min mamlukin, 3, dan daripada budak yang wajib dinafkahi. Di antaranya budak nih mukatab, budak yang merdekanya membeli dirinya sendiri kepada tuannya, itu budak mukatab. Kitabatan fasidatan, dengan kitabah yang fasidah. Wal mudabbar, dan budak mudabbar. Mudabbar itu budak yang merdekanya itu setelah mati. Sayyid, kata sayyidnya kalau ada mati ente merdeka, itu namanya budak mudabbar. Kata tuannya ke budak, kalau ane meninggal ente merdeka, namanya mudabbar. Wal mu'allaq ibuhu bi sifatin, dan budak yang merdekanya itu dikaitkan dengan sifat tertentu. Kalau ente bisa manjat pohon ini ente merdeka. Kalau ente keluar dari rumah ini itu juga masuk budak. Wa umul waladi, dan umul walad. Umul walad itu budak perempuan yang digauli oleh tuannya, kemudian melahirkan anak. Nah ini budak perempuan ini bakal merdeka ketika sayyidnya meninggal. Nggak boleh dijual, nggak boleh diapa-apain, karena bakal merdeka ya. Anaknya merdeka, anaknya sah secara hukum agama sah. Nanti si ibunya ini yang budaknya si ayahnya ini, ketika ayahnya meninggal merdeka dia otomatis, namanya ummul walad. Wal marhun, dan budak yang digadai. Orang dulu ya udah perbudakan, makanya di Islam tuh dianjurkan memerdekakan budak. Jadi Islam itu membebaskan perbudakan, menghilangkan perbudakan. Wal muajjar, dan budak yang dikulikan. Wal musa bi manfaati, dan budak yang diwasiatkan dengan manfaatnya. Wal abik, dan budak yang kabur. Wa ini qata'a khabaruhu, walaupun terputus kabarnya, mamluk masuk. Wa hina idin ta'adzar ikhraju anhu, dan ketika dia kabur ingkita khabar, sulit mengeluarkan zakat untuk dia, kecuali atas pendapat yang mengatakan boleh memindahkan sedekah, memindahkan zakat. Kama huwal waqi' fi zaman ini. Begitu. Itu yang wajib dizakatin: istri, anak, orang tua yang tidak mampu, anak yang tidak mampu, orang tua, sama budak. Itu yang wajib dinafkahi. Terkait dengan anak, kalau anak yang pesantren gimana? Anak yang mondok,
Kan dia nggak usaha. Hah? Apakah dia wajib difitrahin dan wajib dinafkahin sama orang tua? Kan udah gede, udah balik, masa dinafkahin dulu? Kalau ini anak emang benar-benar serius ngajinya, serius pesantrennya, sehingga yurjan aja batu, diharapkan keberhasilannya, maka dia berhak mendapatkan, dia wajib dinafkahi juga tuh ya, begitu tuh anak yang di pondok, begitu, dapat ya, wajib nafkah walaupun udah gede, fitrahnya orang tua, tapi dengan catatan yurja najabat, diharapkan berhasilnya, gitu. Kalau anaknya malas di pondoknya, tidur mulu, makan tidur, ngaji kagak, kerja udah malas gitu ya, begitu. Kecuali dia emang istighol dengan ilmu, dia nggak ada waktu buat kerja, dia sibuk dengan ilmu, gitu. Termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat juga tuh. Wal wajibu an kulli ra'sin sa'un nabawi, tadi udah ya. Dan yang wajib itu dari setiap kepala per kepala ukurannya adalah sok nabawi. Nah, gitu. Walau kana radi'an, walaupun orang yang dinafkah ini masih bocah, masih kecil, masih bayi, masih nyusu. Fa wujubu zakatul fitr alaih innama huwa bi tariqit taba', maka wajib zakat fitrah atas radi' hanya dengan jalan mengikut, ala annahu yumkinu an nafi'a katsiran lahu. Karena ada kemungkinan di dalam zakat fitrah tersebut ada mensucikan bagi dia. Karena zakat fitrah itu mensucikan badan. Fitrah itu tuhratun dari badan. Wa yakunu sa' dan ukuran satu sa' ini min ghalibi quti ahli balad, dari ghalib kaprahnya, lumrahnya makanan pokok penduduk negeri tersebut. Kalau di Indonesia apa makanan pokoknya? Di kita lah jengkol. Nasi ya? Kan jengkol. Nasi, beras lah gitu ya. Maka berarti ketika mengeluarkan zakat harus beras apa duit? Beras lah, kan kita nggak makan duit. Kita juga nggak makan beras sih, makannya nasi. Gitu. Maka wajibnya apa? Beras. Gitu ya. Kalau duit gimana? Kalau dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Begitu. Kalau dalam mazhab Hanafi qimah boleh. Tapi ukurannya ngikut ukuran mazhab Hanafi, ukurannya berapa? Satu sok mazhab Syafi'i di dalam kitab Nihayatul Zain dikatakan oleh Syekh Nawawi, satu soknya mazhab Syafi'i itu sama dengan setengah sok mazhab Hanafi. Jadi satu sok mereka mah 2 kali lipat kita, 2 kali lipatnya sok kita. Jadi jangan ukurannya punya Syafi'i bayarnya ukuran segitu ya. Kalau mau pakai duit taklid ke mazhab Abu Hanifah, tapi ukurannya juga mazhab Abu Hanifah, dapat fitrah. Itu adalah beras aja. Itu orang butuhnya beras, butuh masak. Kalau mau ngasih duit nggak usah bayar zakat, kasih aja duit. Gitu, jangan mau bayar zakat pakai duit, kasih aja kalau mau sedekah gitu. Ya berarti ya duitnya sekalian semuanya, ya sekalian juga sembako dikasih. Gitu. Waktu wujub, waktu wajib. Gitu. Qut ahlul balad waktu wujub. Wa yujzi'ul a'la, dan mencukupi makanan yang kualitas yang tinggi, anil anna, dari makanan yang rendah. Memang ada kelasnya, ada. Paling tinggi itu gandum. Urutannya nih. Urutannya itu billahi sal Syekh Qadir Ramzin haka masalah an fauri tarki zakatil fitri lau juhila. Hurufu awaliha ja'at murattabatan asma'u quti zakatil fitri lau uqila.
paling tinggi, kasta tertinggi makanan nih, makanan pokok itu gandum. A'la bur. Nomor 1 gandum. Nomor 2 sal, gandum juga jenis gandum. Syair nomor 3 syair, gandum yang masih kasar. Dzurrah, dzurrah itu biji-bijian ya, kalau orang-orang dulu ngartinya jagung, padahal bukan jagung. Waktu kita di Timur Tengah, dzurrah itu kayak biji kacang tapi kecil banget. Itu dzurrah namanya. Waddakhar sama satu macam daripada dzurrah juga. Itu urutannya di bawah syair. Maka baru aruz itu beras padi. Nomor berapa aruz ini? Nah, urutan kelima. Kalau misalkan di kita makanan pokoknya gandum, nggak boleh bayarnya pakai beras. Tapi kalau makanan pokoknya beras di kita, bayarnya pakai gandum, boleh itu. Itu maksudnya tuh. Jadi kalau makanan pokoknya yang teratas tertinggi, nggak boleh diganti pakai yang terbawah. Tapi kalau dibalik, makanan pokok kita beras, bayar zakatnya pakai gandum, sangat cukup, gitu ya. Habis ruz himas, habis himas pamash, kacang hijau, adas kacang adas, full kacang juga, patamar maka kurma, fazabib maka kismis, waqid, susu, falaban, majub. Itu makanan pokok, gitu ya urutannya. Jadi yang terendah nggak boleh bayar buat makanan yang paling. Kalau beras yang mahal sama yang murah gimana? Itu mah sama satu jenis masih. Kita makanan yang biasanya beli berapa? Sekarang udah mahal. 16.000. Hah? 16. Bayar itu masih satu jenis kalau beras mah. Walaupun yang bagus itu ya bayar zakatnya yang mahal juga, gitu ya. Itu maksud ibarat wa yujzi'ul a'la 'anil adna. Itu urutannya tadi, bukan berarti beras tertinggi nomor 1, bukan begitu. Gitu ya. Begitu. Itu urutan makanan pokok. La aksuhu, tidak sebaliknya itu yang rendah tidak mencukupi untuk makanan pokok yang tertinggi. Kita makanannya gandum, bayarnya yang beras, nggak boleh. Harus bayarnya dengan kebiasaan makanan pokok penduduk tersebut. Kalau makanannya kuaci sama beras, tinggian mana? Kuaci sama beras? Beras ya? Nggak boleh pakai kuaci berarti. Walau kana fil balad yaqwat, jika di dalam satu negeri itu ada beberapa jenis makanan pokok, yang di sini gandum, sini beras, maka bagaimana bayarnya? Tidak ada yang golib di situ, tidak ada yang makanan yang lumrah, sama makanannya banyak itu, takhayyar baina, maka silahkan pilih mana saja. Walau ikhtalafa fil ghalib bi khilafil awqat, jika beda-beda golibnya di dalam waktu, makan ini entar berapa bulan makanannya ini, maka gimana? Fal ibratu bil qut fi ghalib. Golibnya tahu makan apa? Makanannya misalkan beras, udah beras. Tuh. La bi ghalibil qut waqtal wujub 'ala al-mu'tamad, bukan bayar dengan ghalib makanan pokok waktu wujub menurut qaul mu'tamad. Fa ahlul qura, maka adapun penduduk desa yang terpencil itu alladzina yaqtatuna dzurrah, yang makannya itu makan dzurrah, biji-bijian. Masuknya itu makan fi ghalibis sanati, pada ghalibnya tahun. Wal qumh masalan, makan gandumnya pas malam Id. Waktu wujubnya makan gandum, tapi ghalib di kebanyakan tahunnya dia makan di bawah gandum. Maka gimana? Yajib alaihi dzurrah, tetap bayarnya pakai dzurrah. Kalau orang dulu artinya jagung, padahal bukan jagung, dzurrah. Ada kecil kayak kacang bulat gitu. Walau ikhtalafa mahallul muaddi wal muadda anhu, jikalau berbeda tempat orang yang menunaikan zakat, kita di sini makanannya beras, wal muadda anhu, dan yang dibayarin, yang kita tunaikan zakat, anak kita atau orang tua kita, makanan pokoknya di negerinya itu
beda gandum, maka bayarnya pakai tempat makanan pokok tempat kita atau tempat dia. Wal ibratu bi ghalibi kulli mahallin mu'addan. Maka yang jadikan patokan, yang jadikan ibrah adalah ghalib makanan pokok tempat orang yang dibayarkan zakat. Bukan kita yang bayar zakat, tapi dia di sana makannya apa? Makannya gandum. Ya udah bayarnya gandum. Bukan tempat sesuai dengan makanan pokok orang yang kita bayarin. Zakat. Wa qadruhu aisa, adapun ukuran satu sok arba'u habanatin itu 4 cidukan. Ini gini nih. Hafanah. Bikafai mu'tadil khilqah, dengan 2 telapak tangan orang yang normal fisiknya. Enggak terlalu gede juga, enggak terlalu kecil tangannya, enggak kunten. Ya yang normal lah. 4 kali cidukan itu satu sok. Begitu. Berapa itu timbangannya? 5 ritil dan sepertiga hati Baghdad. Ada ukuran timbangan Baghdad. Begitu, 5 sepertiga. Wal aslu fil kil, asalnya pada sok ini adalah takran. Kok itu pakai timbangan? Wa qudira bil wazni istidhar, untuk biar nyata, biar ketahuan ya. Hatta qala ba'duhum, bahkan sehingga mengatakan oleh sebagian ulama, balil aksar, bahkan kebanyakan 5 ritil dan sepertiga ini itu tidak mencapai satu sok. Begitu, 5,1/3 hati Baghdad ini sebenarnya gak nyampe satu sok. Wa hadza fi ma sya'nuhu ayyuka, ini tidak mencapai satu sok bijian dan tidak juga mencapai satu sok tamar kama jarabnahu mirara. Titik. Fa illam yatayassar lahul mi'yar, jika tidak mudah baginya timbangan, enggak ada hati Baghdad, enggak ada takaran, bagaimana caranya ini bayarnya pakai apa? Keluarnya gimana ukurannya? Yukhrijul qadran yatayaqqanu annahu la yanqusu, maka keluarin aja zakatnya itu ukuran yang kira-kira enggak kurang dari satu sok. Mending lebih daripada kurang. Wa hadza fi ma sya'nuhu ayyukala, ini pada sesuatu perkara yang biasanya ditakar. Amma ma la yukal, adapun sesuatu yang tidak ditakar, kaljubun seperti mentega, pami'yarul waznu, maka itu timbangannya adalah al-wazan. Nah, begitu ya. Was sunnatu, adapun sunnah, kalau di kita pakai kiloan apa takaran? Hah? Kilo. Ada yang udah dikemas ya? Zakat fitrah. Ya enggak apa-apa. Was sunnatu, dan adapun sunnah, ayatwa, bahwa mendoakan orang yang mengambil sedekah. Akhirus sedekah ini baik panitia ataupun penerima zakat. Doain bagi orang yang bayar zakat, orang yang pemilik sedekah, ketika ngambilnya mengucapkan ajarakallahu fima atait, semoga Allah memberikan pahala buatmu apa yang kau beri ini. Dibalas sama Allah, wa ja'alahu laka tahuran, semoga Allah jadikan akannya bagimu sebagai pensuci, wa barakalaka fima baida, dan semoga Allah berikan keberkahan apa yang sisa, yang sisa itu berkah. Itu doanya ya. Doa penerima zakat baik panitia ataupun mustahiknya, doain gitu. Doainnya begitu. Hafal kan? Ajarakallahu fima atait, terus wa ja'alahu tahuran wa barakalaka fima abqaita. Itu doanya ya. Doa nerima sedekah. Kayak kita dikasih sesuatu juga begitu. Ajarakallahu fima atait wa ja'alahu laka tahuran wa barakalaka fima abqaita. Kama qalahu Syafi'i, sebagaimana berkatakannya oleh Imam Syafi'i, kadza fi Sirajil Munir Asy-Syarbini. Ini semua pendapat di dalam kitab Sirajil Munir, tafsir Quran Fatihil Asy-Syarbini bagi Imam Khatib Syarbini. Dah kelar tuh kurang lebihnya pembahasan tentang zakat fitrah. Kelar ya. Ada pertanyaan? Bro, panitia zakat itu kan wakil. Wakil. Nah, kalau dia mengucapkan sigot taukil, diminta untuk mewakilkan. Nah, apakah perwakilan itu boleh nggak? Misalnya nerima banyak, karena niatannya supaya
dapat kualitas yang sama nih. Cuma Contoh rata. beras, ya. Rata. Jadi apa-apa aja yang udah ditakar-takerin, dibungkus-bungkusin, dibongkar, diaduk, dicampur semuanya, terus kita takerin lagi. Itu gimana, Guru? Kalau di kita waktu bayar di Hadramaut ya, Ya. itu sudah dikarungin. Jadi kan nggak mungkin tuh dicopotin jadi satu karung buat mustahil satu karung. Cuma jadi wakil doang nih panitia. Nggak ada hak panitia itu mencampur, kecuali pemerintah atau dalam hal ini amil bahasanya yang dibentuk oleh pemerintah. Nah itu kan dia berhak menentukan dan tadi itu meratakan supaya. Tapi kalau panitia itu sebagai wakil itu amin, orang yang diamanah, nggak boleh ngotak-atik, nggak boleh dikotak-atik. Jadi cuma perantara aja ya, Guru ya. Iya. Terima, kasih. Karena ketika dicampur akhirnya nyampur punya siapanya. Kecuali statusnya amil bukan wakil. Amil mah yang ngebentuk pemerintah. Bukan, kalau panitia zakat yang di kita itu bukan amil tapi wakil gitu. Mendermakan diri ya dia buat menjadi wakil. Maka kalau wakil mah cuma amanah doang, sampaikan. Bahasanya terserah sampean mau, kecuali si yang bayar ini ngomong terserah mau diapain nanti berasnya dibagi rata. Tapi kalau cuma mewakilkan untuk menyalurkan, jadi ini punya dia dan harus disalurkan seutuhnya. Nggak boleh dirusak, nggak boleh dikotak-atik. Begitu ya. Nggak jadi masalah, nggak dosa wakil. Kan dia mau wakil doang nyampaikan. Kan nggak jadi masalah tadi kalau beras mah, kecuali tadi urutannya gandum, zurot, syair. Nah kalau beras masih satu jenis, mau yang mahal mau yang sedang mau ini satu jenis masih cukup. Begitu. Kalau mau begitu, kalau biar rata, panitia nyediain beras. Tapi jangan pakai duit masjid. Harus duit sendiri. Biar kalau ada keuntungan masuk kantong sendiri pun nggak apa-apa. Kalau duit masjid balikin lagi ke masjid semua. Harus izin juga ke semua masyarakat. Mendingan duit sendiri dulu, utang dulu. Ya, ntar kalau habis ini baru stop lagi. Begitu. Karena kita diamanatinya cuma membagi, bukan mencampur. Ketika dicampur, akhirnya punya orang nyampur. Tapi kan akhirnya punya orang nyampur dengan yang lain. Mana punya orang, mana punya yang lain, yang ketahuan nggak? Nyampur. Enggak. Justru itu khianat masuknya, bukan adil. Kenapa? Punya orang disuruh jaga, acak-acak gitu. Nah makanya kalau kita ngaji kan jadi tahu tuh kalau barang amanah tuh gak boleh kutak-atik. Amanah namanya. Kita kan sebagai wakil cuma kecuali dari ini ngizinin nih dari yang nyerahin nanti ada sikap lagi, mau tidak terserah wakil, mau diapain cara pembagiannya, ntar mau dibagi sama yang lain campur, redo. Begitu ya. Tapi kita tanya sama yang nanya gimana? Iya, karena kalau kita main campur-campur aja punya orang, ketua kan itu ketika udah diserahin ke kita udah lepas kepemilikan dia. Punya siapa akhirnya? Punya mustahik kan? Punya mustahik. Gitu ya. Jadi ada pertanyaan saat yang ini kan satu karung 5
nggak apa-apa kalau sekeluarga misalnya satu karung bayarkan udah itu cukup tuh. Iya, cuma lain urusan. Terus mustahik ini kan dapatnya 1 juta. Kan itu paliknya jadi klasik atau Nah, kalau gitu nggak apa-apa. Itu mau nggak bagi sesuai dengan ini. Kecuali amil, kalau amil mah dia mah namanya bentukan pemerintah dan dia pengelola zakat mau Ya. diapain diserahin kemana dicampur. Ya, Ya, kalau kita kan cuma wakil bukan amil gitu mah. Panitia itu wakil bukan amil gitu. Kalau amil yang bentuk pemerintah. Allah alam, saya berfatihah.